Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Bertemu kembali pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 9 ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu tidak henti-hentinya nih untuk selalu mengingatkan kalian semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu, ya. Ada apa saja? Menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjaga mobilitas. Yuk anak-anakku, silakan duduk yang rapi, duduk yang nyaman, agar kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, selanjutnya marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan kita bersama untuk membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Shadaqallahul adzim. Nah, gimana anak-anakku? Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, minggu kemarin kita membahas tentang ibadah haji ya. Yang mana kemarin kita membahas dari mulai pengertiannya, kemudian juga hukumnya, waktu pelaksanaannya, kemudian ada syaratnya, sampai ada rukun haji ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan nih materi tentang ibadah haji ya, karena memang materinya cukup banyak. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, memahami beberapa rukun ibadah haji. Kemudian yang kedua, mengetahui beberapa poin-poin dalam wajib haji. Yang ketiga, mengetahui larangan-larangan dalam ibadah haji. Dan yang terakhir, kita mengidentifikasi dan mengetahui denda dalam pelaksanakan ibadah haji. Ya, jadi itu dia ya, poinnya lumayan cukup banyak. Maka dari itu kita simak dengan baik ya. Kalau kemarin kita membahas rukun haji itu dari yang ihram dan wukuf di Arafah. Selanjutnya yang C ya, ada tawaf. Yang mana tawaf itu adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah itu di sebelah kiri. Tawaf dimulai dan diakhiri di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Tawaf itu termasuk ke dalam rukun haji. Ini adalah tawaf ifadah atau tawaf wajib. Nah, tawaf itu ternyata dibagi-bagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan tawaf kudum, dilakukan ketika sampai Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah sebagai rukun haji dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang terakhir adalah tawaf sunnah, dilakukan kapan saja. Dan yang keempat, ternyata ada 4, tawaf wada, dilakukan ketika jamaah akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian adapun beberapa syarat nih pada saat kalian melaksanakan tawaf. Ada apa saja? Yang pertama, menutup aurat. Kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah adalah berada di sebelah kiri yang tawaf. Keempat, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Kelima, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Keenam, tawaf dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Nah, dan ada juga nih sunnah-sunnah pada saat melaksanakan tawaf. Yang pertama, menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf. Yang kedua, berjalan kaki. Bagi laki-laki lebih baik berlari kecil pada 3 putaran pertama. Yang kedua, menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Yang ketiga, menyentuh rukun yamani. Dan yang kelima, memperbanyak zikir dan doa. Kemudian yang keenam, setelah selesai melakukan sholat sunnah di makam Ibrahim. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah mengandung makna bahwa kehidupan ini berputar. Manusia berasal dari tidak ada menjadi ada, dan kemudian akan menjadi ada, tidak ada lagi, yaitu kematian. Nah, itu dia anak-anak untuk yang tawaf. Kemudian ada yang D, yaitu sa'i. Sa'i itu adalah kegiatan mengelilingi berjalan antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang mana harus memenuhi beberapa ketentuan. Ada apa saja? Yang pertama, dilakukan setelah tawaf. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan suci dan menutup aurat. Yang ketiga, seluruh rangkaian dilakukan lengkap sebanyak 7 kali, tidak ada yang tersisa.
Yang keempat, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri Bukit Marwah. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dianggap 1 kali. Kelima, berdoa di Bukit Sofa dan Marwah. Yang keenam, bagi laki-laki disunahkan berlari-lari kecil di antara 2 lampu hijau. Nah, sa'i ini dengan berlari-lari kecil ya, dari tempat ke tempat lain, itu ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah, mengandung makna bahwasanya kehidupan ini harus dijalani dengan penuh semangat, seperti semangatnya Siti Hajar ya dan Ismail pada saat mencari air bolak-balik ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Lanjut, yang yaitu tahalul. Tahalul itu adalah kegiatan mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai bagi laki-laki, utama apabila mencukur seluruh rambut di kepala, yaitu dibotak ya. Tahalul itu ada 2 macam, yaitu tahalul pertama dilaksanakan setelah ihram, wukuf di Arafah, dan melempar jumrah Aqobah. Kemudian yang kedua, tahalul kedua dilaksanakan sesudah mengerjakan seluruh rangkaian haji, termasuk tawaf ifadah dan sa'i. Itu dia anak-anak rangkaian dari ibadah haji, dari rukun haji, yaitu tadi pertama ada ihram, wukuf di Arafah, ada tawaf, kemudian juga ada sa'i, ada tahalul. Selanjutnya ada apa lagi? Yuk kita simak. Lanjut ya, tadi kita sudah membahas tentang tahalul. Nah, ada beberapa makna nih yang kita lakukan pada saat tahalul. Diharapkan manusia itu bisa membuang sifat sombong dan aku yang disimbolkan dengan rambut kepala yang sering dibanggakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian rangkaian yang terakhir dari rukun haji ialah tertib. Jadi tertib ini kita harus melakukan rangkaian ibadah haji itu secara berurutan ya. Dimulai dari niat, kemudian ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahalul. Itu dia rukun-rukun ibadah haji. Selanjutnya Ibu akan bahas tentang wajib haji. Wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Ketika ditinggalkan salah satu atau sebagian wajib haji, maka ibadah hajinya tetap sah, tetapi demikian dia harus membayar denda atau dam. Wajib haji itu ada beberapa sebagai berikut, kita bisa lihat. Berihram atau berniat di mikot yang telah ditentukan. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah, suatu daerah yang berada di Arafah dan Mina. Kemudian yang ketiga atau C, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang D, mabit atau bermalam di Mina. Yang E, melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wustul, dan Aqobah. Kemudian tawaf wada, dan yang terakhir meninggalkan larangan-larangan haji. Itu adalah termasuk beberapa rangkaian kegiatan yang termasuk wajib haji, yang apabila salah satunya ditinggalkan maka dia wajib membayar dam atau denda. Lanjut, ada larangan haji dan umroh, yang mana larangan haji dan umroh itu sama ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman maupun diikatkan kedua ujungnya. Kemudian menutup kepala, kecuali sesuatu hal dibolehkan, akan tetapi harus membayar dam. Kemudian larangan haji tadi itu buat laki-laki, sekarang untuk perempuan. Memakai penutup muka, kemudian juga memakai sarung tangan yang menutup kedua telapak tangan. Apabila keadaan mendesak, ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar fidyah. Kemudian larangan haji dan umroh baik laki-laki maupun perempuan sebagai berikut. Memakai wangi-wangian yang baik dipakainya pada badan maupun pada pakaian itu nggak boleh. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, termasuk memakai minyak rambut. Memotong kuku, kemudian yaitu mengakatkan nikah atau menikah maupun menjadi wali nikah. Kemudian melakukan hubungan suami istri, itu larangan-larangan pada ibadah haji ya. Dan ada juga tidak boleh memburu binatang atau membunuh binatang ya. Kemudian yang terakhir ada dam. Dam itu yang tadi Ibu sebutkan, apabila kalian tidak melaksanakan wajib haji salah satunya, maka kalian harus melakukan dam atau membayar dam. Nah, damnya itu ada banyak sekali anak-anak. Ibu akan sedikit kasih potongan-potongan itunya aja ya, tabelnya, silakan disimak dan dilihat.
Lanjut ya, yang terakhir ada sunnah pada saat melaksanakan ibadah haji. Yang pertama melaksanakan haji ifrad, yang kedua membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah aqobah pada hari raya Idul Adha. Kemudian berdoa setelah membaca talbiyah, membaca zikir pada waktu tawaf dan memasuki Ka'bah. Nah, itu dia materi yang kita pelajari hari ini, lumayan cukup banyak. Silahkan diingat-ingat kembali atau bisa kalian pelajari lagi dengan cara membaca-baca internet atau membuka YouTube untuk beberapa tata cara melaksanakan ibadah haji. Oke anak-anakku, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Kesimpulannya, pada pelaksanaan haji ini ada rukun haji, ada wajib haji, ada larangan, ada dam, dan ada sunnah-sunnah pada pelaksanaan ibadah haji. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah, silahkan diingat-ingat ya, baik dari itu ada rukun haji, wajib haji, kemudian juga ada larangan, ada dam, dan juga ada sunnah-sunnah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Oke anak-anakku, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi di e-learning ya, dikerjakan dengan baik agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk pertemuan minggu yang akan datang, silakan bisa kalian pelajari, masih berkaitan dengan ibadah haji dan umroh ya, karena memang materinya cukup banyak sekali ya anak-anak ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun biar aman. Sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, yuk kita ngadahkan tangan kita bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.